Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi di channel YouTube aku, Umu Alia. Nah, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin. Buat yang sudah klik video ini, saya ucapkan terima kasih dulu, dan yang sudah support selama ini, terima kasih. Terima kasih yang sudah subscribe dan salam kenal. Semoga apa yang saya share di channel saya ini membawa manfaat baik untuk teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang DM, yang sama-sama ingin belajar nge-YouTube, semangat terus dan semoga sukses. Di video kali ini, aku mau mengabadikan momen perjalanan aku dari Bekasi ke Karawang ya teman-teman, sekaligus mau ngobrol-ngobrol juga dengan kalian, menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan di DM, seru banget deh. Banyak banget yang tanya, dan sampai sekarang aku masih bingung mau menjawab yang mana. Sebagian udah aku jawab-jawabin, tapi kebanyakan belum sempat aku jawab, baru aku buka, kadang-kadang aku kasih love gitu ya. Mudah-mudahan kejawab beberapa, tapi nggak semua ya teman-teman. Ini yang berkaitan dengan momen yang pas aja, karena aku lagi menuju rumah di Karawang, jadi aku mau ngejawab pertanyaan yang seputar rumah. Kenapa aku ada rumah di Karawang? Terus kenapa sekarang aku ngontrak di Bekasi? Alasannya apa dan lain-lain. Nah, ini aku lagi ngisi angin dulu sebelum perjalanan. Ini baru keluar dari blok ya teman-teman. Khawatirnya nanti kalau lagi di perjalanan jauh ke sana kemari terus bannya kempes gitu ya. Jadi kita periksa-periksa dulu, karena jarak Bekasi Karawang memang cukup jauh, kurang lebih 1,5 jam. Tapi kalau bawa anak dan istri atau keluarga biasanya 2 jaman gitu, karena di jalan juga kita kadang mampir-mampir, jajan-jajan dulu kayak gitu ya teman-teman. Maklum lah ya kalau sama anak kecil selalu aja mampir dan jajan. Nah, ini aku baru keluar dari blok aku biasa ya. Di perumahan aku selalu ramai dengan yang jualan di ruko-ruko atau di emperan-emperan. Pokoknya jajanan-jajanan di sini tuh udah terkenal banyak banget, dan banyak juga yang menuju kemari hanya sekedar untuk jajan-jajan. Oh ya, mau nanya teman-teman yang punya anak sekolah, gimana nih sekolahnya, udah libur apa belum? Alhamdulillah untuk Alia kemarin udah selesai menjalani PAT. Jadi sekarang itu libur 12 hari, tapi libur yang sebenarnya nanti setelah bagi rapot. Jadi bener-bener panjang liburnya ya teman-teman. Sehingga kami mutusin untuk ke Karawang aja untuk nengok rumah dan juga orang tua. Tapi karena suami mungkin gak tega ya ngelihat kita ke Karawang berdua, akhirnya dianterin pakai motor. Tadi rencananya mau pakai kereta, cuma kata suami nggak usah gitu ya, dianterin aja, dan besoknya suami berangkat lagi untuk kerja di Bekasi. Nah, ini aku masuk ke Kalimalang, jalur Kalimalang ya, supaya jalanannya lebih deket gitu ya, dan aku udah masuk jalan raya. Oh ya, langsung aja aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang kebanyakan aku rangkum ini seputar rumah. Jadi yang pertama, kenapa aku punya rumah di Karawang? Jadi yang di Karawang itu adalah mertua aku ya teman-teman. Beliau tinggal di Karawang sejak tahun 1997. Jadi udah lama banget kan, kurang lebih 24 tahunan. Dan kebetulan pada saat aku ada uang, kemudian di tempat mertua aku ada yang mau jual tanah berikut bangunan yang gak ada atapnya. Akhirnya mertua menyarankan untuk dibeli. Dan waktu itu aku dan suami gak kepikiran ngambil rumah di Bekasi ataupun beli di Bekasi, karena mikirnya suatu saat orang tua kita itu bakal sepuh dan ada masanya mereka harus dirawat gitu ya teman-teman. Akhirnya ya udah mutusin untuk dibeli aja. Dan 1 tahun kemudian setelah pembelian, kita udah renovasi sekitar 50%-an, tapi masih banyak PR kok. Nanti aku mau bikin part 2 mengenai rumah tersebut, keadaannya seperti apa, dan di sana juga ada informasi rumah-rumah yang lain yang bisa dibeli oleh teman-teman jika minat gitu ya. Karena banyak banget rumah kosong di sana, dan harganya menurut aku sih pasaran ya cukup murah ya, di antara 50 sampai 60 jutaan. Pertanyaan berikutnya, kenapa nggak tinggal di Karawang aja? Kenapa malah tinggal di Bekasi? Padahal di Bekasi itu ngontrak. Jawabannya adalah, dulu aku sempat tinggal di Karawang kurang lebih 7 bulan. Waktu itu Alia mau masuk Raudatul Atfal atau TKB.
Tapi kondisi daring, akhirnya di sana juga nggak ngapa-ngapain. Dalam 1 tahun itu masuknya cuma beberapa minggu atau bulan gitu ya. Nah, karena aku udah biasa hidup di Bekasi bertahun-tahun, ketika di Karawang itu merasa janggal aja karena nggak ngapa-ngapain. Mungkin kalau alianya sekolahnya offline, aku juga nggak bakalan balik ke Bekasi deh kayaknya. Nah, alasan kedua aku kembali ke Bekasi karena suami aku kerjanya di MM 2100 di area Bekasi, Nah, ini alasan utama kenapa aku memilih tinggal di Bekasi. Namanya sudah berkeluarga, status suami istri, kemudian hidup berjauhan, otomatis akan ada banyak pengeluaran ya teman-teman, yang tentu tidak sedikit. Apalagi suami aku statusnya masih mengontrak, jadi bayar kontrakan iya, biaya hidup juga iya, karena kan nggak masak, makan beli dari pagi, siang, dan malam itu nggak sedikit ya teman-teman. Belum lagi aku di Karawang butuh biaya hidup. Jadi walhasil pengeluaran aku lebih besar pasak daripada tiang. Morat-marit jadinya ya teman-teman. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali lagi ke Bekasi bersama-sama sekeluarga. Aku masih belum sesemangat ini ngonten ya teman-teman. Apalagi Shopee affiliate aku juga belum aktif. Dan aku lupa apakah waktu itu Shopee affiliate udah ada atau belum. Nah, dorongan kebutuhan inilah yang membuat aku semangat ngonten gitu kan, bikin YouTube, Instagram. Sekarang mikirnya gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan tidak meninggalkan rumah. Alhamdulillah Allah kasih jalan dengan cara kerja di balik layar ini ya teman-teman. Aku membuat konten Reels di YouTube dan alhamdulillah dari Shopee affiliate juga ada penghasilan. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi buat aku ini udah alhamdulillah banget, udah bersyukur banget. Jadi ada pendapatan dari situ untuk menopang kebutuhan-kebutuhan lainnya selain dari gaji pokok Pak suami. Gak kerasa ngobrol-ngobrol ini udah di area Karawang dan di sekeliling aku udah ada sawah yang terhampar luas, Masya Allah. Aku tuh suka banget teman-teman di area Karawang karena banyak pepohonan dan masih asri gitu tempatnya. Nah, ini aku ngelewatin jalan baru. Kalau ngelewatin jalan baru pasti pemandangannya sawah-sawah gini ya, teman-teman. Kadang-kadang suami suka ngambil jalan kota, tapi kalau jalan kota kayaknya jenuh. Kembali ke cerita rumah ya teman-teman, karena pertanyaan-pertanyaan seputar rumah itu nggak jauh dari yang namanya ngambil rumah BTN. Kenapa sih nggak ngambil rumah BTN aja? Ngontrak itu kan biayanya mahal dan rumah tetap tidak jadi milik kita. Sedangkan kalau ngambil kita punya cicilan setiap bulannya dan lama-lama si rumah itu lunas dan rumah jadi milik kita. Nah, cara berpikir seperti itulah yang pernah aku alami di tahun 2012-2013. Dan akhirnya kita ngambil rumah BTN dengan tanpa ilmu waktu itu. Di sini aku nggak nyindir siapapun. Di sini juga aku nggak merasa sok suci, tapi kebenaran memang harus diungkapkan ya, bahwa sistem seperti itu mengandung riba. Sedangkan riba di dalam Islam itu hukumnya haram mutlak ya teman-teman. Jadi aku dan suami berusaha untuk menghindari itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku dan suami walaupun status mengontrak tidak pernah kekurangan apapun. Baik itu fasilitasnya, makanannya, jajannya, semua sama seperti ketika aku punya rumah cicilan BTN gitu. Bahkan sekarang spesialnya hati kami selalu tenang tanpa dikejar-kejar rasa bersalah, dikejar-kejar perasaan takut disita kalau nggak dibayar dan lain-lain. Mungkin sekarang juga punya beban bayar kontrakan ya, tapi beda gitu rasanya. Karena bayar kontrakan ini kan tidak menjadi sebuah dosa gitu ya. Beda dengan ketika kita ngambil cicilan riba. Buat teman-teman yang masih punya cicilan rumah sistem riba, mudah-mudahan segera dilunaskan, segera dimudahkan oleh Allah untuk melunasinya. Amin. Nah, ini aku lagi mampir jajan seperti biasa kalau bawa Alia mampir dan jajan itu wajib. Nah, gunanya punya uang hiburan memang di sini digunakan ya teman-teman. Jadi aku pakai uang hiburan untuk alokasi dana-dana pulang kampung seperti ini. Rasa ngobrol-ngobrol, akhirnya aku udah belok ke perumahan aku di Perumahan Panorama Indah, Kecamatan Purwasari, Karawang. Nah, saat aku masuk ke dalam perumahan, Masya Allah ya, di sini banyak pernak-pernik yang biasa terjadi di dalam perumahan kayak jemuran,
misalkan ibu-ibu yang nongkrong, ruko-ruko, atau misalnya hanya gerobak bakso, itu udah sangat khas sekali, Masya Allah. Sebenarnya aku tuh berharap banget ingin menempati tempat ini bersama keluarga, tapi ya itulah rezekinya belum ada, dan suami juga masih terikat kerja di Bekasi. Kalau misalnya resign, tentu harus ada penggantinya ya teman-teman. Kita nggak konyol tiba-tiba resign demi berkumpul dengan keluarga, ya nggak gitu juga. Harus ada persiapan yang matang untuk menjalani kehidupan kami dan profesi apa yang harus kami jalani kayak gitu. Agen mah banyakan di sini. Enakan di sini agen. Wih, rumahnya Patin tuh. Perumahan aku ini sebenarnya nggak jauh dari jalan utama ya. Di sini tuh namanya jalan provinsi. Jadi jalan raya yang memang digunakan kendaraan lalu lalang untuk antar provinsi gitu, bis-bis besar. Namanya jalan provinsi. Ini nggak tahu sama atau enggak ya di tempat teman-teman. Nah, jadi perumahan ini tembus langsung ke jalan provinsi tersebut. Sebenarnya deket sih ke area jalan utama, cuma nggak tahu kenapa ini tuh perumahan yang kayak nggak kesentuh gitu, dalam pelosok gitu kayaknya. Padahal sih dari jalan sampai rumah itu nggak ada gangguan apapun gitu, jalanannya udah di jalan cor kayak gini udah enak sih menurut aku ya. Dan kalau misalnya kita mau ke tol Cikampek, kita tinggal naik aja ke atas. Kita berada tepat di kilometer 64 di tol Cikampek. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke rumah Mbah Uti. Nah, ini aku berhenti di posisi belakang. Biasanya mereka suka nongkrong-nongkrong di sini, ternyata sepi. Kayaknya Mbak Utinya lagi pergi deh. Ini Alia mau ngetuk pintu rumah Mbak Uti. Nah, di sini tempat nongkrong-nongkrong aku dan Alia dan juga Mbak Uti, Mbah Kakung, hanya sekedar ngadem gitu ya. Dan di belakang ini terdapat pepohonan yang ditanam sama Mbah Kakung, ada pohon kelapa, ada pandan, palawija, daun salam, pokoknya bumbu-bumbu. Ini Alia kenapa ya? Alia nggak sabaran pengen masuk rumah. Nah, ini Alia mau muter ke depan sama abinya karena Mbak Utinya nggak keluar, kayaknya lagi pergi deh. Oh ya teman-teman, kayaknya ini videonya ada part 2-nya. Karena kepanjangan, jadi aku cukupkan sampai sini untuk part satunya. Insyaallah di part 2 aku mau share kegiatan aku di hari kedua dan juga aku akan kenalkan rumah yang aku ceritakan ke kalian. Semoga teman-teman suka dengan vlognya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum.